Shalom, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pagi hari ini kita akan belajar tentang etika dan pembentukan karakter Kristiani. Ini bagian dari kelanjutan materi-materi sebelumnya. Saya berharap bahwa adik-adik semua akan sungguh-sungguh belajar mengenai etika dan karakter ini, dan setelah itu akan ada sesuatu yang Anda rasakan, ada perubahan hal yang lebih baik. Saya akan skip bagian identitas saya. Ini hanya menjadi bagian di mana saya juga bertanggung jawab atas materi ini. Adik-adik sudah beberapa kali saya perkenalkan diri saya. Saya akan memulai dari tulisan yang dikutip dari seorang ahli etika namanya David W. Gill. Dia mengatakan bahwa kini kita hidup dalam suatu masa yang sulit ketika orang tidak sepakat mengenai apa yang baik dan buruk, bukan saja di kalangan akademisi, filsuf, tetapi juga pada akar rumput. Dalam ketidaksepakatan itu muncullah saling menyerang dan menyalahkan bahkan dengan cara-cara yang kasar. Tidak ada kesepakatan. Apa standar baik dan buruk? Nah, ini salah satu yang melatar belakangi kita perlu belajar mengenai apa itu etika dan karakter Kristiani. Kita pun setiap hari diperhadapkan pada pilihan-pilihan dan keputusan. Contoh, kalau kita pagi hari akan bepergian ke kampus, entah kuliah atau yang bekerja-bekerja, kita harus memutuskan pakaian apa yang harus saya pakai. Nah, itu membutuhkan satu keputusan. Akibat dari pilihan kita itu dampaknya besar atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Apakah itu akan menyangkut etika atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Misalnya kita ke kampus, kemudian pakai sendal. Tentu itu tidak etis. Apakah itu dosa? Tidak. Oleh karena itu menjadi bagian yang kita harus pelajari. Bagaimana kita mengambil satu pilihan dan mengambil satu keputusan yang itu pertimbangannya adalah etis atau tidak etis. Dan yang penting lagi, apakah itu berdampak pada orang banyak atau tidak? Nah, itu sangat penting. Apalagi kalau seorang pejabat publik, entah seorang presiden, gubernur, bupati, di mana kebijakan dan keputusannya pasti akan mengaruhi orang banyak. Adik-adik semua, jikalau Tuhan berkenan, Anda nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, Anda harus belajar dari sekarang. Kalau mengambil satu pilihan atau keputusan, maka pertimbangkan baik-baik. Apakah itu menyangkut etika, menyangkut moral, menyangkut karakter Anda. Karena tidak saja berdampak kepada Anda, tetapi kepada orang banyak yang akan merasakan kebijakan dan keputusan Anda. Jadi, apapun profesi Anda nanti, ayo siapkan diri dari sekarang. Siapkan dari sekarang. Pelajari prinsip yang benar. Apa itu etika? Apa itu moral? Apa itu karakter? Dan tentu kita akan belajar bukan saja pemikiran orang pada umumnya, tetapi apa kata Alkitab atau firman Tuhan. Nah, seperti yang Anda sudah tahu bahwa TPB Agama Kristen ini mengambil referensi materi dari dikti. Dan itu bagus sekali, dan Anda harus membaca dan belajar dari sana. Oleh karena itu, saya tidak akan menjelaskan semua, pasti ada beberapa pokok pikiran dari sana, tetapi oleh karena Anda sudah mahasiswa, maka Anda sendiri bisa membaca dan mempelajari itu. Justru saya pikir yang paling penting adalah pengembangan literasi saudara di dalam hal topik ini, yaitu tidak saja membaca, tetapi memahami dan sampai bagaimana menerapkan. Oleh karena itu, saya justru akan mengungkap, menyampaikan hal-hal yang tidak semuanya dibahas di dalam materi ini, tetapi Anda tetap perlu membaca dan memahami materi ini. Materi tentang
membentuk etika dan karakter Kristiani. Di dalam materi ini membahas tentang etika dan moralitas, kemudian membangun norma untuk membuat penilaian moral, ada teori teleologis, ada teori deontologis. Nah, itu Anda bisa membaca sendiri di sana. Kemudian bagaimana menggali dan membangun karakter Kristiani. Di sana juga membahas tentang hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen. Kemudian sistem etika Kristen dan prinsip utamanya. Kemudian ada etika teologis dan etika filsafati. Di bagian akhir, rangkuman, diskusi, dan silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, mengembangkan sikap kasih kepada Tuhan sebagai pencipta, penyelamat, pemelihara, dan pemburu ciptaannya. Yang kedua, menumbuh kembangkan sikap sabar, tangguh, dan pembawa damai. Yang ketiga, menunjukkan sikap hormat terhadap keberagaman agama, suku, dan budaya, bersikap peduli terhadap sesama manusia. Kemudian yang keenam, bersikap terbuka, bekerjasama dengan semua pihak untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketujuh, menjelaskan hubungan iman Kristen dengan etika atau moralitas dan karakter Kristiani. Yang terakhir, menyajikan hasil telaah tentang hubungan iman Kristen dengan moralitas dan karakter Kristiani. Wah, banyak banget ya. Ya, tapi jangan khawatir, tenang saja. Anda waktu UTS, UAS ya akan memang ambil dari materi ini. Oleh karena itu saya sarankan Anda pelajari dan kuasai. Tetapi saya ingin menyampaikan hal-hal yang itu relevan dengan kehidupan Anda sekarang dan berguna untuk masa depan. Itu hal yang kita akan bahas di sini. Kita ambil satu ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini sangat menarik, karena merupakan firman Tuhan yang men-challenge kita, mengajak Anda semua untuk ayo berubah oleh pembaharuan budimu. Anda sedang masuk satu tahap transisi. Anda lepas dari SMA, masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini satu kesempatan yang baik untuk Anda mengambil satu perubahan sikap dan cara pandang. Supaya apa? Supaya lebih baik. Dalam hal apa? Di dalam banyak hal. Apa kaitannya dengan topik ini? Topik ini akan membahas tentang etika, moralitas, dan karakter. Nah, hal yang menarik memang ini pas pandemi juga ya. Artinya Anda sebetulnya waktu lulus SMA biasanya kalau tidak pandemi, memang pandemi tidak biasa baru kali ini. Keluar dari SMA, kemudian pergi ke kota di mana kita belajar, ya harusnya Anda di Bandung atau di Jatinangor, kemudian Anda ngekos. Artinya berpisah dengan orang tua. Dan pasti sedih, beberapa banyak orang yang, wah, bulan-bulan pertama sedih berpisah dengan orang tua. Orang tuanya sedih, anaknya sedih. Tapi setelah itu senang, menikmati karena punya banyak teman. Dan mengalami satu perubahan-perubahan. Tapi apakah ada yang tidak berubah? Banyak. Banyak yang tidak berubah. Nah, yang saya mau sampaikan adalah situasi, kondisi saat ini membuat Anda tidak mengalami perubahan keadaan. Masing-masing tetap di rumah, kebanyakan, sebagian besar pasti masih dengan orang tua. Nah, jangan berhenti, jangan mau untuk tidak berubah. Karena Roma 12 ayat 2 menyampaikan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa itu maksudnya? Nanti kita kupas. Mana kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jika Anda perhatikan di sini seperti ada level ya. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan di dalam kehidupan kita, pilihan-pilihan yang diperhadapkan pada kita seringkali tidak langsung soal dosa atau tidak dosa, tetapi soal mana yang baik. Ini baik, ini tidak baik. Itu masih mudah memilihnya dan kita harus memilih apa yang baik. Yang berikutnya, nanti kita diperhadapkan pada sesuatu yang sama-sama baik. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, mana yang berkenan pada Allah? Ini baik, ini baik.
Tetapi Anda seharusnya masuk kepada level pertimbangan mana yang berkenan pada Allah. Kemudian setelah itu di dalam pertumbuhan Anda nanti Anda akan mengalami satu pilihan itu sama-sama berkenan pada Allah. Lalu mana yang harus saya pilih? Maka menurut Roma 12 ayat 2 ini, pilihlah yang sempurna. Nah, ini sangat menarik untuk dibahas dan diskusikan. Saya mengutip Roma 12 ayat 1 dan 2 dari The Message. The Message itu satu versi terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris yang dia menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami atau diterjemahkan, direlevansikan dengan kehidupan saat ini. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dari The Message itu mengatakan, "So here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking." Anda pasti sudah memahami secara keseluruhan pesan makna dari ungkapan ini. Tetapi kira-kira kalau saya cocokkan dengan Roma 12 ayat 2 dalam bahasa Indonesia tadi, kira-kira embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Jadi itu semacam sambutlah, peluklah apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kamu, dan lakukanlah yang terbaik untuk Dia. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it. Jangan merasa nyaman, jangan merasa diam saja, tenang-tenang di dalam zona comfort zone tanpa Anda berpikir lagi. Ayolah berpikir, ubahlah menurut pembaharuan akal budimu, dan berubahlah. Itu pesannya di sana. Nah, adik-adik mahasiswa semua, yang kita akan belajar di sini perubahan apa? Yang pertama adalah etika dan moralitas. Apa itu etika? Apa itu moralitas? Anda bisa mendiskusikan apa itu etika, apa itu moral. Kemudian yang bagian kedua tidak kalah menariknya adalah membangun karakter Kristiani. Apa sih itu? Nah, hal-hal tentang etika itu sama, bahwa setiap komunitas tertentu, budaya tertentu itu memiliki etika tertentu, dan itu kita harus mengikuti. Contoh, kalau di Indonesia kita masuk ke gereja, pergi ke gereja, kebanyakan, apalagi gereja-gereja tradisional, maka kita harus berpakaian sopan. Apa definisi sopan di Indonesia? Adalah ya pakainya tertutup, panjang, tidak menggoda orang untuk mengamat-amati atau melihat. Nah, sementara di India, kalau orang masuk gereja pakai pakaian formal, perempuan itu pakai pakaian sari. Anda pernah lihat pakaian yang kelihatan pusarnya. Apakah itu tidak sopan? Di dalam konteks India sopan-sopan saja. Kalau di Indonesia tidak. Nah, ini satu perbedaan. Tetapi itulah etika. Etika itu bisa berbeda di satu tempat dan di tempat lain. Apakah orang bisa berdosa melanggar etika? Tidak. Tetapi ada konsekuensinya. Nah, mengenai moral. Moralitas itu akan menyangkut satu standar kehidupan yang itu akan membawa implikasi soal dosa dan tidak dosa. Nah, kita tidak akan nanti tenggelam atau berkutat soal etika dan moral. Oleh karena itu kita penting belajar tentang karakter seorang murid Kristus. Kalau di sini bahasanya karakter Kristiani. Saya lebih senang mengatakan bagaimana karakter seorang murid Kristus. Dan bagian yang ketiga yang penting, lalu hubungannya apa antara iman dan etika Kristen? Hubungan antara karakter, iman, dan etika Kristen. Nah, jadi itulah yang akan
kita bahas, kita pelajari lebih dalam. Selamat menikmati diskusi dan silahkan mengajukan pertanyaan penting. Terima kasih.